يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مريم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مريم يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت يكسر وغني أنت مصباح الصدور مريم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadiratul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin, mata'anallahu fituli hayati. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga teruntuk para guru-guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, mata'anallahu fituli hayati, Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Amri Azamatkan, Kiai Haji Ahmad Baisuni, Al-Ustaz Burdah, semuanya mudah-mudahan selalu ada dalam inayah, ada dalam lindungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada ketua DKM dan beserta jajarannya dan pengurus masjid, mudah-mudahan semuanya ada dijaga, ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini adalah hadis-hadis yang menerangkan ketika kita sama sekali tidak mempunyai makanan, hartakah kalau lapar, kehausan, atau kalau bahasa ininya sama sekali tidak punya pekerjaan, maka ternyata ini ada yang lebih terhormat pekerjaannya. Apa? Riwayat Al-Imam Bukhari, li ayyakhudha ahadukum hablahu. Kata baginda Rasul, pekerjaan mulia itu salah satu di antara kalian ngambil tambang. Setelah ngambil tambang, terus apa? Sumayagdu ilal jabal. Kalian pergi membawa tambang dan kampak ke atas gunung, ke hutan, fayati bihuzmatin hatabin. Kalian kampak itu kayu, setelah itu kayu dibelah-belah, fayabi'aha, maka itu kayu kalian bawa ke pasar. Setelah dibawa ke pasar itu jual, fayakufullahu biha wajhahu, maka Allah akan cukupkan, Allah akan kategorikan engkau termasuk khairun lahu min ayas ala nasa. Kedudukan engkau, kata baginda Rasul, di hadapan Allah itu lebih baik daripada orang yang meminta kepada manusia, utuhu, baik dikasih, au manahu, atau tidak dikasih. Ternyata bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika ada salah satu lelaki yang salaman, ternyata ini tangannya kasar. Itu tangannya dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baginda Rasul sangat mencintai kepada umatnya yang mau pekerja keras, pekerja kasar. Salah satunya kalau mau milih daripada minta sama manusia, kata baginda Rasul, lebih baik ngambil tambang, ngambil kampak, pergi ke hutan, belah itu kayu, jual ke pasar. Tapi bukan hutan orang ya, maksudnya mungkin hutan punya kebun sendiri atau hutan siapa, tapi memang tidak punya uang, tapi itu lebih baik dijual ke pasar. Yang kedua, nasihat daripada baginda Rasulullah SAW bagi orang yang memang sudah berlumuran dosa. Awas, hati-hati bapak-bapak ketika kita melihat ada orang yang sedang maksiat, karena maksiat yang paling besar itu yang agak susah diampuni adalah maksiat sombong. Tapi ketika kita melihat pemandangan ada orang yang sedang mabuk, dia belum bisa meninggalkan jinah, perbuatan jinahnya, terus sudah jalan tersesat, maka ternyata dalam hadis Imam Al-Hamdani, Abu Abbas juga menyampaikan, baginda Rasul sampaikan, Allahu afrahu, Allah sangat bahagia. Kepada siapa? Bi taubatin taib, kepada orang yang benar-benar tobat, minal dham'anil warid, sudah sekian puluhan tahun dia membiasakan kebiasaan buruk,
Sudah disampaikan kan, Nuaiman itu sampai meninggalnya nggak bisa meninggalkan keburukannya, itu meninggalkan setiap hari itu harus minum arak. Itu nggak bisa. Makanya kenapa oleh baginda Rasul ditungguin ketika waktu habis ditalkin. Semuanya udah pada meninggal, sebab ini kalau nggak ditunggu bisa langsung disikat ini sama malaikat munkar wa nakir. Kenapa baginda Rasul itu sangat cinta terhadap Nuaiman? Nuaiman itu walaupun setiap hari minum arak, tapi setiap hari selalu memuji kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sifat hilim, sifat pemaafnya baginda Rasul, sifat harisun, lebih condong melihat kebaikannya daripada keburukannya. Tapi kalau hari ini ada orang mabok muji-muji kita, itu ngeledek ya. Kalau perasaan kita nih, ada orang mabuk, tapi Nuaiman memang lagi nggak sadar, tapi tetap masih memuji baginda Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Kebiasaan buruknya luar biasa, jahil. Ada tamu orang Badui bawa onta, di dalam ternyata ontanya disembelih. Coba, yang gantiin baginda Rasul. Banyak itu kasusnya. Terus apa? Udah gitu, minta yang gantiin siapa? Yang gantiin baginda Rasul. Yang nyembelih dia, yang makan Nuaiman, yang gantiin siapa? Yang gantiin baginda Rasul. Baginda Rasul marah enggak memaafkan. Minal dham'anil warid, itu kebiasaan buruk. Terus wa minal aqimil walid, Allahu akbar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apa? Wa minal aqimil walid, durhaka kepada ibu dan bapak. Itu mau kiai, mau ustaz, mau mengerti agama. Tapi kalau durhaka sama ibu bapak itu bisa nyangkut dulu tuh. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan, waktu zaman Sayyidina Umar itu ada ulama asyaikhun kabir. Dia pengen berangkat haji tahun itu juga. Tapi kata ibunya jangan. Kamu tahun besok sama ibu bareng. Kata itu anak padahal ulama, tokoh syaikhun kabir, ditokohkan. Minta izin ibu, aku mau berangkat haji. Apa? Kata ibunya itu syekhun kabir, li anna ibni tuharriku qalbi, bahasanya setelah minta izin, li anna ibni tuharriku qalbi, sesungguhnya anakku sudah membakar hatiku. Jawabannya itu, maksudnya pengen bareng, gak ada siapa-siapa di rumah. Yang kedua jawabannya, aku tidak akan mendoakan kebaikan untukmu dan aku tidak akan mendoakan keburukan untukmu. Dua, maksa. Ya karena ulama, banyak ilmu, hati-hati itu, banyak tokoh, banyak pengikutnya pada saat itu. Itu zaman Khalifah Sayyidina Umar, banyak pengikutnya, termasuk mufti. Satu masalah, akhirnya pas sampai perbatasan itu daerah Yaman, sudah masuk ke Jazirah Arab, maka dia sholat dulu di mana? Di masjid. Ternyata pada malam itu kebetulan ada maling yang masuk ke kepala suku, kepala kabilah. Itu maling larinya kemana? Kaburnya ke masjid. Semua satu kampung itu ke masjid. Ternyata yang di masjid ada orang itu maling hilang aja. Palasok, si maling itu hilang. Maka dibawa, kata itu kepala kabilah, hukuman apa untuk orang ini? Maka akhirnya dihukum di tangan potong, dua tangannya dipotong, kedua matanya dicongkel. Itu dalam kitab Al-Wadu wal Irsyad. Kedua kakinya dipotong. Kata kepala kabilah, hada jaza'u man saroko. Ini adalah balasan orang yang maling. Bukan, kata Syaikhun Kabir, hada jaza'u man arada ila Makkah bigori idni ummihi. Bukan itu. Ini adalah balasan bagi orang yang dia mau berangkat haji ke Mekah tanpa ridho ibunya. Pada nyesel. Allahu Akbar, berarti ini bukan paling. Coba itu dibawa kemana? Singkat cerita ke rumah ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Allahu Akbar. Singkat cerita, aku haus, aku minta air. Kata ibunya, sesungguhnya aku dengan kamu itu bukan muhrim. Gak tahu itu anaknya, karena udah berdarah. Kira-kira sudah tahu, pas minum ternyata ini anaknya. Allahu Akbar. Karena itulah, maka keduanya tidak tahan, minta berdoa kepada ya Allah ya Rabb, kalau ini maslahat, kau cabut ruhku, maka cabutlah ruh kami. Ketika berduanya berdoa dan saling minta maaf, maka akhirnya Allah
cabut ruh ibu dan anak. Nah awas, itu seorang mufti, syekhon kabiron, tapi satu kali durhaka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah tapinya bapak-bapak, contoh wa minal akimil walid, ketika kita waktu di dunia pernah durhaka kepada ibu dan bapak, nanti ada wa minadh dhalil wajid, atau sudah jauh tersesat. Terus faman taba ilallahi taubatan nasuha. Terus dia tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, ansallahu hafidhaihi. Apa? Kalau kalimat literalnya itu Allah akan lupakan, tapi kalau di sini Allah akan hapus hafidhaihi, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, apa yang telah dilakukan oleh kedua kakinya. Contoh ini, tangannya setiap hari memegang arak, kakinya ini setiap hari jalannya ke naik klub, setiap hari kemana? Ke tempat-tempat yang kurang baik, yang tidak baik. Pokoknya kedua tangan dan kedua kakinya sudah berlumuran dosa. Wajawarihu, atau di dalam tubuhnya ada bekas dulu waktu pernah dosa, tato. Ada tato gambar ibunya, ada. Di mukanya itu gambar siapa? Itu gambar ibu saya. Ibunya meninggal, berkabungnya ditato tubuhnya. Dasar nggak tahu ya. Masya Allah, ada bekas sodetan, bekas berantem dulu waktu ini. Wajiwarihahu. Sahabat radhiyallahu anhu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu masih jahiliyah itu kita nggak ada apa-apanya. Kalau judi itu ada wanita hamil lagi lewat. Nih sahabat dulu, menurut kamu itu anaknya laki-laki perempuan di dalam perut? Laki-laki. Menurut saya perempuan. Diambil itu perempuan hamil, dibelek itu perutnya. Terus coba diambil bayi. Oh ini laki-laki. Maka laki-lakinya dibunuh karena orang jahiliyah mohon maaf, orang jahiliyah itu nggak mau punya anak perempuan. Kalau perempuan dibunuh, laki-laki dibiarkan. Itu ketika masuk Islam. Coba. Bapak-bapak jangan dikira orang-orang para sahabat ketika waktu jahiliyah emang cangkirnya kalau minum arak dari mana? Dia gali kuburan, itu ada potongan tengkorak manusia. Itu tengkorak dibikin pola, dibikin gelas. Jadi gelasnya itu dari tengkorak manusia, bikin bir. Waktu jahiliyah ada nggak kayak gitu? Sebandel-bandelnya orang Indonesia nggak mungkin gali kuburan gelas dari tengkorak, sepreman-premannya. Sahabat dulu gitu. Makanya ketika turun ayat innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlamu, diharamkan arak, itu kota Madinah banjir arak. Mau siap pesta minum, banjir arak. Coba. Allahu Akbar. Itu sahabat, ketika para sahabat mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah faqad hadama ma qablahu, kata Sayyidina Umar, bahwa Islam telah meruntuhkan segala dosa-dosa kejahilianku. Wabiqaul ardi, bapak-bapak, apa wabiqaul ardi? Tempat yang pernah dipakai maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya bersih. Begini bapak-bapak, jadi begini, hati-hati. Nanti setiap ada tempat yang pernah dipakai maksiat, itu tempat akan bersaksi. Awas. Mau di luar negeri, mau di seberang mana, tapi nanti oleh Allah akan dihapus kesaksian buruk ini, tempat-tempat yang dipakai maksiat, ketika apa? Ketika faman taba ilallah, ketika orang ini bertobat. Contoh dia kemana, ke Batam atau ke Riau atau ke seberang kemana tempat yang pernah pakai maksiat, itu kalau dia tobat, kulluha khotoyaha wa dunubahu, seluruh dosanya akan diampuni dan seluruh kesalahannya akan dihapus. Termasuk bapak-bapak, contoh nih, bapak-bapak kan insya Allah sering sholat di masjid. Andai kata tidak di masjid ini, kalau sedang perjalanan keluar di masjid siapa? Itu bapak-bapak, andai kata Allah cabut ruh kita, itu nanti setiap tempat yang pernah dipakai sujud, terutama masjid, fayabki arba'ina sobahan. Apa? Masjid yang pernah dipakai sujud selama 40 subuh, dia akan menangisi kita sampai 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Akan berkabung. Bapak-bapak biasa sholat di masjid,
atau di mana saja. Itu tempat tanah yang pernah dipakai kita sujud, yabukuna arba'ina sibahan, selama 40 hari 40 subuh sibahan. Selama 40 subuh dia akan menangis kita. Makanya bapak-bapak contoh rajin ke masjid. Ketika sakit, contoh paling pahitnya nggak ada yang nengok, itu wal malaikatu yazuru, para malaikat akan menengok kita. Subhanallah. Makanya jangan takut bapak-bapak, dan jangan pernah memponis kepada siapa saja yang pernah berbuat dosa, karena para sahabat itu waktu dulu ketika berbuat dosa kita enggak ada apa-apanya. Sayyidina Umar itu tiap hari berantem, jago gulat, judo kalau kita mah gulat, enggak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Umar. Terus Sayyidina siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'ad bin Jabal, itu semuanya bapak-bapak mantan peminum arak. Siapa yang enggak ada? Coba. Kecuali Abu Bakar Siddiq itu enggak. Itu termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Umar, itu mantan peminum arak semua. Namun ketika masuk hidayah ke dalam dadanya, kulluha khotoyaha wa dzunubaha. Baik, yang selanjutnya tentang masalah umur nih bapak-bapak. Ya Allah, bapak-bapak di sini umurnya nggak kerasa udah ada yang 60 ya. Nah di sini ada masalah panen umur nih. Likulli syai'in hasodun. Jadi ada apa dengan umur 60-70 tahun di sini ada. Likulli syai'in hasodun. Setiap sesuatu itu ada panennya. Bapak-bapak kalau nanam padi biasanya 6 bulan bisa panen ya. Apa? Biasanya panen, ada panen. Nanam buah ada panennya, nanam jeruk ada panennya. Begitupun bapak di kerjaan, nggak mungkin pas masuk kantor langsung jadi manajer atau jadi kepala, pasti jadi karyawan dulu. Nah, nanam kerjaan sampai 10 tahun 15 panennya ketika kita menjelang pensiun, jabatannya sudah lumayan tinggi, panen tuh soal ekonomi. Tapi ada wahasodu ummati, salah satu panennya umatku. Umurnya berapa tahun? Ma baina sitina ila sab'ina. Panennya umatku itu nanti umur antara umur 60 tahun 70 tahun. Maksudnya nanam apa? Nanam amal-amal kebaikan. Ketika masih mudanya memang dia disiplin ibadah baik hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan Allahnya kurang, tapi dia sosial dihitung itu juga ada panennya, kebaikan, balasan. Salatnya biasa aja, tapi sedekahnya, tolong menolongnya, sosialnya nanti di umur 60 tahun ketahuan. Hasodun, dia akan mengambil buahnya. Begitupun ada orang yang ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, sholatnya rajin, tapi memang sosialnya kurang. Hasodun, nanti di umur 60-70 tahun Allah pun akan perlihatkan, yaitu bagaimana panennya. Bapak-bapak di sini mungkin udah ada sampai umur 60-70, tapi bisa di masjid ini panen. Yang paling bahaya itu umur 60-70 tahun sehat, tapi memang masih kemana-mana, ibadah ditinggalkan. Nah, makanya bapak-bapak ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kategori hasadun sitina aw sab'ina, termasuk kita orang yang bisa manen. Manen itu apa? Panen puncaknya ketika syakaratil maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ketika sujud meninggal, panen itu. Allah. Ketika sholat meninggal, banyak yang mati syahid itu. Bukan berarti harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lagi ngaji nih, saya teman dulu waktu 2000 lagi ngaji tafsir, nyoret aja meninggal. Nah, ada guru lagi baca kitab di Bandung, Syekh Bukhari, meninggal, panen. Terus ada yang lagi awas, lagi walaupun ini kerja nih, ini mati syahid, awas, jangan salah paham. Ada orang lagi bangunan, tertimpa rubuhan, syahid. Yang penting dia buat nafkah keluarga. Kan banyak itu ya, di bangunan-bangunan. Bapak, iya saya kerja, buat nafkah istri, buat nafkah anak. Tertimpa bangunan, syahid, panen itu. Dia mau mudik silaturahmi ke orang tuanya, tenggelam di kapal, panen, syahid.
Yang mati syahid itu orang yang tenggelam, orang yang kebakaran, meninggalnya orang yang melahirkan. Bapak-bapak di dalam kitabian lihat, walau kana zanian, andai kata itu hasil perzinahan. Dalam kitabian, terus dia melahirkannya, meninggal syahid itu perempuannya. Coba panen sitina, tapi memang puncaknya nanti orang ini baik atau tidaknya dari umur 40 tahun sampai 60 70 tahun. Bapak-bapak, ada ternyata kalau kita minta panjang umur ya Allah asal begini. Jadi ada yang bisa digeser, namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu begini, umur tetap tapi bisa digeser, diperpanjang kuotanya. Contoh, waktu zaman Nabi Daud itu ada 2 kasus. Kasus yang pertama besoknya mau nikah. Besok pagi mau nikah, tapi malaikat Ajrail sudah diutus oleh Allah, malamnya harus dicabut nyawa. Kebayang nggak? Akhirnya apa yang terjadi? 1 hari ke pernikahan itu biaya yang bukan biaya itu sudah aman ya. Dia menyedekahkan uang dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, sedekah. Itu laki-lakinya. Akhirnya malaikat Ajrail ini pas mau nyabut nyawa, kemana cenah ieu? Lagi keliling bagi-bagi ini katanya. Jadi kondangannya itu sedekah. Kalau di kampung kan ada kondangannya pakai apa gitu ya, pakai rokok. Kalau di kampung pakai kopi. Ini sedekah, nanti datang ya. Sedekah. Akhirnya lapor kepada Allah, ya Allah, Engkau utus aku untuk nyambut nyawa seseorang yang besok mau walimatul arus, tapi ini menjelang terbit matahari pas hari H. Kenapa enggak ada? Maka Allah sampaikan dia sedang bersedekah. Akhirnya Allah tambahkan berapa? 60 tahun Bapak-bapak. Dikasih kuota 60 tahun. Mana dalilnya? La yatrujul qadru illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali dengan doa, wasodaqah dengan sodaqah, wasilaturahmi dengan silaturahmi. Digeser tuh bisa. Seperti Salman Al-Farisi minta umur panjang, tambah lagi 60 tahun. Minta sama Allah, sama kita bareng-bareng minta, tujuannya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Soalnya kenapa kita minta panjang umur buat ibadah? Di alam kubur lebih lama bapak-bapak nunggunya daripada di alam dunia. Contoh, Nabi Adam berapa umurnya? 1000 tahun. Nah, dari meninggalnya Nabi Adam sampai sekarang lebih gak 1000 tahun? Gitu maksudnya. Baginda Rasul 63 tahun. Setelah wafat 1400 tahun. Jadi nunggunya lama. Makanya ada menurut NASA ketika dihitung, dia prediksi, mereka aja ahli NASA, para profesor di NASA, kiamat itu lebih cepat daripada diperkirakan kata mereka. Kata orang NASA. Berapa? 1000 tahun lagi. Perkiraan awal kiamat itu 2000 tahun lagi, tapi lebih cepat. Jadi kiamat itu 1000 tahun lagi. Andai kata ngikutin itu, di dunia umur 60-70 tahun. Berarti di alam kubur 1000 tahun. Nah, maksudnya apa bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah? Kita kan di alam kubur pengen nyaman, betul gak? Amalan apa saja supaya pengen nyaman? Yang pertama, baca Al-Quran. Insya Allah, walaupun 1 hari 1 ayat, 2 ayat, atau baca surat Tabarok. Setiap malam baginda Rasulullah SAW belum pernah meninggalkan surat Tabarok. Kata baginda Rasul, ini surat yang akan menemani kita sampai hari kiamat. Aman, tenang di alam kubur. 2, sedekah. Itu aja 2. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Paling terburuk andai kata makam kita enggak diziarahi orang, paling terburuk insya Allah kita tetap mendapatkan raudhatul min riyadil jinan, daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah jarah. Jarah ke artis, kita jarah yuk kemana, ke Niki Ardillah. Bagus, tapi jangan ngambil karomahnya. Saya dulu di Ciamis itu dekat makam Niki Ardillah. Ya Allah, para penyanyi supaya dapat keberkahan salah. Kemana? Di Kempot, jarak ke Didi Kempot. Di tempat penjarahannya sang maestro. Ya Allah, awas jangan salah jarah ya. Jarah yang paling utama itu ke kedua ibu bapak kita. Insya Allah bapak-bapak ada yang sudah umur 60 tahun,
70 tahun insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takut sama, kita juga takut ya, kematian juga takut sama. Saya berapa sekarang umur? 44 tahun, coba nggak kerasa kan, asa morawai asa 30 gitunya. Allah berbaik. Kita lanjut hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La a'uduhu kadiban. Bapak-bapak, kata baginda Rasul, rahu Imam Abu Daud, ada 3 bohong yang diperbolehkan. Boleh. Ada 3 bohong yang diperbolehkan. La a'uduhu kadiban. Silahkan Anda berbohong di 3 keadaan. Pertama, boleh nih. Ar-rajulu yuslihu bainan nas. Ketika ada yang sedang berantem teman sama teman, kita menyampaikan yaqulul qawlu wala yazidu bihi illal islah. Contoh, teman kita berantem atau suami istri berantem, ini anaknya cerdas. Kata anaknya, wahai mama, sesungguhnya bapak itu mau ngasih uang banyak. Padahal boro-boro, nggak ada niat itu. Kata ngomong ke ibunya, ke bapaknya ngomong itu si anak, bapak sebetulnya mama itu marah pengen diajak ke kebun raya. Ceritanya zaman dulu kebun raya kan yang ada. Ketemu duanya, bapak benar mau ngasih uang, bengong. Tapi pinter ini isi istrinya. Kata si adek, bapak mau ngajakin mama ke kebun raya ya. Terus kata si adek, bapak mau ngasih uang ya. Masya Allah. Dikasih uang tuh ya, yang tadinya diumpetin, dikasih uang ke kebun raya. Itu bohong, nggak ada yang ngomong, tapi itu dapat pahala, mengislahkan orang yang sedang berseteru. Subhanallah. Tapi kayaknya kalau ngislahin ketahuan nikah lagi berat itu ya. Ketahuan nikah lagi itu berat ngislahinnya. Yang kedua, warrajulu yaqulu fil harbi, boleh berbohong dalam perang. Baginda Rasul, bapak-bapak, pernah bikin siasat bohong. Contoh, habis perang Uhud, ngajakin perang lagi coba, baru seminggu, astaga. Namanya perang Ahmar. Orang musyrik itu kesal. Habis perang Uhud, habis perang Badar, sebelum perang Uhud ada namanya perang Ahmar. Baru juga 15 hari itu orang musyrik ngajakin perang lagi. Maka akhirnya ini kan banyak yang meninggal juga dari sahabat, banyak yang luka-luka juga. Akhirnya bikin strategi Ahmar. Ahmar itu baginda Rasul bikin 300 obor, tenggara, utara, timur, barat. Jadi setiap satu obor kurang lebih ada 20 obor taruh atau 30. Setiap di situ naruh 5 orang. Intelijen dari orang musyrik mengatakan, waduh, pasukan Nabi Muhammad masih kuat katanya, padahal obor doang. Akhirnya ketakutan orang musyrikin, nggak jadi. Boleh warrajulu yaqulu fil harbi. Boleh kita menipu daya strategi seperti baginda Rasul, naruhin banyak obor ternyata nggak ada orangnya untuk mengelabui musuh. Itu diperbolehkan. Ingat gak waktu zaman Hitler? Bikin suara apa tuh yang mencekikkan ini? Sirine, masya, sampai pada pening. Ya begitu. Boleh. Wa yaqulu fil harbi. Yang ketiga, bohong yang ketiga, warrajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zaujaha. Warrajulu yuhaddisu imra'atahu. Boleh merayu perempuan walaupun bohong. Warrajulu yuhaddisu imra'atahu. Boleh. Masya Allah, mama kok kelihatan muda sih, seperti umur 20 tahun, padahal buka incu 10 incuna. Anaknya punya 5, nikah semua, punya incu, punya cicit, udah berubah setengah. Tapi kata suaminya, mama ini bagi ayah seperti umur suat sepentin. Bohong gak itu? Bohong gak? Bohong. Tapi pahala. Masya Allah. Mama tetap cantik seperti dulu. Biasanya kalau ngomong gitu suami ada maunya. Mamah itu dari dulu nggak pernah bosan. Allahu Akbar. Lihat mamah itu seperti siapa ya? Kalah pokoknya artis-artis. Itu bohong nggak bohong, tapi itu dapat pahala.
kebohongan ketika merayu istri, maka itu mendapatkan pahala, tidak berdosa. Wal mar'atu tuhadisu zaujaha, subhanallah. Ketika istri merayu wanita biasanya di tanggal muda atau dapat bonus ya, seringnya itu dirayu oleh istri. Masya Allah, ayah kok kalau tiap tanggal muda wajahnya beda. Tanggal muda atau pas bagian dapat THR atau kenaikan gaji atau pangkat, Masya Allah, ayah kok makin muda, dirayu sama istri kita. Itu bohong, tapi itu dapat pahala. Maka subhanallah, tidak apa-apa ketika kita merayu wanita, seorang istri, walaupun tidak sebenarnya, tapi itu mendapatkan pahala. Itulah bohong yang diperbolehkan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada orang India nikah ya sama, itu besan, pernah jadi besan. Orang Indianya udah lama di Tanah Abang ya, jualan kali ya. Nikah sama orang Cibanteng. Kata orang Cibanteng, "Bang, saya kan pesek," katanya. "Kok mau sama saya? Kenapa enggak sama orang India mancung-mancung?" "Saya justru suka sama yang pesek." Allahu Akbar. Jadi orang India mungkin bosan yang mancung. Saya suka sama wanita Indonesia pesek-pesek. Coba. Subhanallah. Bukan menghina. Itulah bagaimana hadirin kalimat-kalimat indah dari seorang laki-laki kepada perempuan, dari seorang perempuan kepada laki-laki. Subhanallah. Itu insya Allah bapak-bapak ya, kita amalkan, kita laksanakan bagaimana agar rumah tangga kita mendapat rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir agak masuk angin kita ya, Masya Allah, bagi musim. Yang terakhir, masalah duduk di kuburan, hati-hati ini. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin wa tahriqa siyabahu hatta tubdu. Kalau kiai dulu itu agak galak, awas jangan tidur di atas kuburan, emang enggak boleh. Kata baginda Rasul, lebih baik salah satu di antara kalian duduk di atas bara api daripada di atas kuburan nih. Duduk di atas bara api dan baju kalian terbakar semua, hatta tubdu ila jildi, sampai kulit kalian pun terkelupas setelah terbakar. Khairun, itu lebih baik min ayajlis ala qabri, awas, daripada duduk di atas kuburan. Saya kalau setiap tahun rutin ziarah, suka ada PR aja kalau ke makam saya Sultan itu bapak-bapak, itu kuburan bukan didudukin, kopi di atas kuburan, trek kopi. Saya lihat tuh, ini rokok, begini di kuburan. Itu yang kayak gitu di atas, kan banyak kuburan-kuburan kayak prajurit Sultan Hasanuddin gitu. Itu di atas kuburan kopi, rokok, handphone, nongkrong. Astagfirullah. Puyeng kalau kayak gitu, puyeng. Gak pakai ilmu, susah. Itu bukan 1, 2 bapak, puluhan. Ini kopi, ini rokok di atas kuburan itu, ngerokok. Terus dijadiin bantal sama dia. Kan memang di situ banyak kan yang di makam Sultan Hasanuddin. Astagfirullahaladzim. Kata itu keluarga, sudah saya kasih tahu kan, katanya. Gimana katanya? Degleng. Makanya awas, itu bahaya, berat. Kecuali memang kita enggak tahu. Seperti halnya banyak sekali di mana di Mekah, di Madinah ya. Di Mekah, di Madinah memang makam-makam itu tidak seperti ada di Indonesia. Kan minta. Kalau Siti Aisyah itu minta, ya Rabb, Allahumma ansi wa mansa, ya Allah, jadikan aku orang yang dilupakan dan tempat aku dilupakan. Jadi orang-orang dulu itu enggak mau terkenal kuburannya. Para waliullah. Imam Bukhari ratusan tahun enggak ketahuan itu kuburannya. Di mana? Di Uni Soviet posisinya, di negara komunis. Yang hadis Bukhari ini jadi rujukan seluruh dunia, nomor pertama. Itu makamnya ada di mana? Di komunis. Imam Ghazali di mana makamnya? Di negara Syiah. Coba. Pengaruh enggak itu negara komunis? Enggak, tetap mendapatkan raudhatun min riyadil jinan. Untungnya ada presiden pertama supaya mencari makam. Alhamdulillah sampai hari ini bapak-bapak, makam Imam Bukhari bukan saja ratusan, setiap ribuan yang menziarahi. Itu berkat orang mana? Orang
Indonesia. Hati-hati, luar biasa orang Indonesianya. Yang buruknya banyak, yang baiknya juga lebih banyak. Itu salah satunya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya mohon doanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mungkin belum pernah cerita ya, saya punya kakak kandung meninggal. Jadi umur 60 tahun ya. Ibu itu sama yang dulu tuh nikah, terus itu anaknya zaman-zaman tahun berapa itu ya. Jadi kakak itu sekarang meninggalnya umur 60 tahun. Kita doakan mudah-mudahan segala kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya diampuni, dan Allah jadikan di alam kuburnya raudhatun min riyadil jinan ala hadiniyah wa likulli sholih khususun ila ruhi ahmad syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبره من كفار النيران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala doanya. Mari kita sama-sama tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu